Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun antum berada, pernahkah Anda melihat ada seseorang berbuat maksiat, satu orang gitu ya? Insya Allah kita pernah. Dan kemudian pernahkah kita mengingkari dia? Atau kita malah membiarkan saja jamaah sekalian? Kalau kita selama ini pernah mengingkari dia, artinya kita mengingatkan dia bahwasanya, wahai saudaraku, itu keliru, itu berdosa, maka Anda berbahagialah. Karena Anda sudah melaksanakan kewajiban. Namun ketika kita sudah tahu ada orang berbuat maksiat, kemudian kita diam saja, ya, maka berbahaya jamaah sekalian. Karena ini akan menyebabkan kemaksiatan itu tersebar di mana-mana. Dan tentu saja itu akan menjadi pendidikan yang tidak baik bagi masyarakat. Sebab masyarakat dia sendiri dan juga masyarakat yang lain akan menilai bahwasannya ternyata orang lain biarin aja. Dan akhirnya menganggap itu adalah perkara yang dosa, namun orang lain menganggap itu adalah tidak berdosa. Dosa besar dianggap dosa kecil dianggap sesuatu yang halal. Bahkan yang parah, dosa besar atau perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu dianggap perkara yang biasa. Jemaah sekalian, kita pernah dinasihati oleh seorang khalifah yang adil. Bahkan sebagian ulama pernah memasukkan khalifah yang adil ini ke dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Kita pernah dinasihati oleh dia jemaah sekalian bahwasannya beliau pernah berkata, innallaha azza wajalla la yu'adzibul 'ammata bidzambil khassah walakin idza 'umilal munkaru jiharan istahaqqul 'uqubata kulluhum. Ya, jemaah sekalian, beliau pernah menasihati kita yang mananya adalah sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan pernah menyiksa orang secara umum karena dosa orang yang khusus. Artinya kalau yang melakukan kemaksiatan itu adalah hanya satu orang, dua orang, ini Allah tidak akan menyiksa orang secara umum. Artinya Allah tidak akan meratakan siksanya itu jamaah sekalian. Jadi seperti itu. Ya, seandainya Allah memberikan hukuman pada sebagian itu saja. Akan tetapi beliau berkata, walakin idza umilal munkaru jiharan. Dan tapi ternyata ketika kemungkaran itu sudah dilakukan secara terang-terangan, yang berarti saat itu sudah awalnya ya sedikit, kemudian nggak ada yang mengingkari, akhirnya orang lain ikut, dan akhirnya semua orang menganggap ini adalah perkara biasa, dan akhirnya terang-terangan berani. Apabila kemungkaran tersebut sudah dilakukan secara terang-terangan, maka mereka keseluruhannya berhak mendapatkan siksaan. Maka janganlah kita menyiksa diri sendiri jamaah sekalian. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat, dia berkata bahwasannya, kan saya tidak mengganggu Anda dalam berbuat maksiat ini, yang menurut Anda maksiat. Saya berzina tidak mengganggu Anda. Maka kita katakan bahwasanya Anda akan mengganggu kami yang tidak bermaksiat. Sebab ketika Anda bermaksiat, kemudian yang lain mengikuti dan kemaksiatan ini dilakukan secara umum, maka yang terjadi adalah kami juga akan terkena siksaan. Jadi sebagai bentuk wujud kita sayang terhadap diri kita dan juga terhadap masyarakat, maka adalah dengan cara kita mengingatkan kemungkaran jamaah sekalian. Pendapat dan juga perkataan dari Umar bin Abdul Aziz ini rahimahullah, ini benar-benar sesuai dengan sabda Nabi yang mulia. Ya, beliau pernah bersabda, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum aktsaru wa azzu mimman ya'malu falam yughayyiruhu illa ammahumullahu ta'ala minhu bi'iqab atau kama qala Rasul. Tidak ada suatu kaum yang dilakukan perbuatan maksiat di kalangan mereka. Kaum yang enggak melakukan maksiat itu jumlahnya lebih banyak dan lebih mulia, tapi didiemin aja jamaah sekalian. Mereka mendiamkan saja, tidak merubah kemungkaran itu. Mungkin menurut mereka yang penting enggak mengganggu saya, mereka berbuat maksiat, tapi didiemin saja gitu ya. Akhirnya didiamkan saja, tidak dirubah, melainkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah akan meratakan siksaan kepada mereka. Maka jamaah sekalian, jagalah diri kita semua dari siksaan di dunia dan di akhirat dengan cara kita ingkari kemungkaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik dan juga keberanian, ya, untuk bisa berkata yang hak walaupun itu dibenci oleh orang yang melakukan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan faedahnya bagi ana dan juga bagi antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.